keturunan. Dan apakah keturunan bisa menjadi faktor pasangan bisa jadi mesra dan peka dalam rumah tangga? Wah ini Masya Allah nih pertanyaannya panjang banget nih. Ini intinya adalah mereka ini udah 15 tahun menikah ya kan. Terus sampai udah sabar banget belum punya anak. Tapi kalau mau mesra sama istri, istri tuh banyak nuntut jadinya. Gimana nih Ustadz penjelasannya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau bicara tentang punya anak, belum punya anak, semuanya ujian. Ya, tetapi kalau kita mau melihat dari sudut pandang yang lain, ya sama-sama keduanya adalah kemuliaan. Kalau kita mau berkaca dari Ar-Rasul ma'azaujati, bagaimana Rasulullah bersama para istrinya. Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha ummul mukminin, dari beliau anak-anak Rasulullah dilahirkan. Banyak. Kemudian kalau kita lihat sisi yang lain, dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, Rasulullah tidak punya anak. Jadi kalau Anda punya anak, ya alhamdulillah bersyukurlah kepada Allah dan lewatilah mudah-mudahan ujian ini dengan baik ya. Tapi juga kalau Anda belum diberikan anak, jangan putus asa. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha juga tidak punya anak. Jadi dua-duanya mulia, yang penting bagaimana kesabaran. Nah, hikmahnya mungkin di balik itu adalah Allah ingin membuat Anda harusnya tambah tambah mesra dengan suami. Karena kan kalau mungkin ada alasan, aduh ada anak lagi, ada ini, mau makan susah. Nah, maka mudah-mudahan dengan ini Anda jadi lebih punya quality time begitu. Kapan? Setiap harinya. Setiap harinya. Dan kalau kita lihat memang kalau dari bicara ayat-ayat yang di Al-Quran, Allah katakan di dalam Al-Quran ada 3 jenis kalimat di dalam menyikapi perempuan. Allah mengatakan imro'ah ada, Allah mengatakan sahibah juga ada, Allah mengatakan zaujah juga ada. Apa arti imro'ah? Imro'ah itu kata para ulama adalah perempuan yang punya kecocokan dengan perempuan yang punya ikatan denganmu tapi tidak punya kecocokan. Ya. Contohnya Allah katakan misalkan imra'ah al-aziz, kedua imra'ah Zakaria. Dia katakan wa imra'ati aqira. Kenapa Nabi Zakaria mengucapkan kalimat wa imra'ati aqira? Karena kata para ulama saat itu istrinya ada ketidakcocokan. Nah, seperti penanya tadi katakan bahwa ada mulai rasa tidak apalah gitu ya, tidak kurang romantis, ya, tidak klop. Ya. Tapi kemudian Allah katakan setelah dikaruniakan anak, diberikan ijabah doa, Allah katakan wa aslahna lahu zaujah. Berubah kalimatnya menjadi zaujah. Nah, apa arti zaujah? Zaujah artinya adalah orang yang punya ikatan denganmu terus punya kecocokan, ada chemistry yang terbangun. Tawafuk, terjadi keselarasan sikap Anda dengannya, suami dengan istri. Nah, karenanya para ulama mengatakan setiap kali Allah mengatakan kalimat zaujah, seperti Allah melansir dalam ayatnya di ayat tentang Nabi Adam dengan ibunda Hawa, uskun anta wa zaujukal jannah. Ya, tinggallah engkau bersama istrimu yang punya keselarasan, punya kecocokan, chemistry yang sama. Nah, zaujah. Tapi begitu bicara tentang sahibah, beda lagi. Kenapa bicara sahibah? Sahibah itu artinya adalah perempuan yang telah lepas ikatannya denganmu. Makanya disebut sahibah. Allah mengatakan, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Jadi hari di mana larinya seorang dari ayah ibunya, dari anaknya, dari sahibahnya. Jadi saat itu tidak ada lagi alaqah zaujiyah, sudah tidak ada lagi hubungan suami istri, yang istri lari kabur kemana, yang suami lari kemana, na'udzubillah, hari kiamat nanti jatuhnya. Maka kita lihat dari 3 kalimat ini, saya berharap bahwa ini hanya riak-riak yang menambah cinta kasih dan romantisme Anda nanti di rumah Anda. Seandainya ini mengambil keputusan, seandainya untuk menambah kebahagiaan karena sudah 15 tahun menikah tidak punya keturunan, mengadopsi anak itu boleh nggak hukumnya? Mengadopsi boleh, tapi dengan catatan harus dengan kriteria syar'i. Apa itu? Nanti bila mana anak ini sudah memasuki masa di mana dia harus dikenalkan siapa orang tuanya, dia harus dikenalkan. Kemudian nasabnya tidak boleh dikembalikan kepada ayah yang mengadopsinya. Karena Allah mengingatkan Rasulnya di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 5, ayat 6 juga, ud'uhum li abaihim, panggil mereka dengan nama ayah biologis mereka. Ya, kemudian yang ketiga, kalau dia sudah akil balik, yang laki-laki berarti bukan mahram bagi ibu angkatnya, yang perempuan berarti bukan mahramah bagi ayah angkatnya, sehingga ayah angkatnya ini tidak boleh menjadi walinya saat nikah, dan anak angkat tidak akan mendapatkan warisan selamanya.
Ini Masya Allah. Jadi memang Gitu. ada aturan-aturannya ya. Ada. Jadi kalau kadang-kadang kita nih kalau misalnya mau ngangkat anak, kalau bisa jadi yang masih orok banget deh. Biar nggak tahu orang tuanya sama sekali. Nah ini salah. Sebenarnya. Justru harus kita kasih tahu siapa ayahnya. Kalau udah meninggal, tunjukkan di mana kuburnya gitu ya. Iya, Masya Kasih Allah. tahu di mana kuburannya gitu. Masya Allah nih jelas ya. Iya, Mudah-mudahan ini tadi yang keren. bertanya nih.